Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah sholat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga Allah selalu merahmati kepada kita semua dan semoga Allah memberikan kita hidayah, petunjuk, jalan yang lurus, jalan yang siratal mustaqim yang menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga beserta para sahabatnya serta kepada para pengikutnya yang mengikuti beliau baik sampai hari kiamat. Di dalam persahabatan dan juga persaudaraan pasti nantinya ada beberapa hal yang bersinggungan, yang tidak sesuai. Mungkin nanti akan terjadi beberapa percikan-percikan ketidakcocokan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Islam memberikan antisipasi supaya di dalam pertemanan ataupun persahabatan atau juga di dalam menjalin persaudaraan itu bisa langgeng, bisa abadi. Pertemanan, persahabatan ataupun persaudaraan itu bukan hanya terjadi ketika di dunia, tapi bisa terus bertahan sampai kelak di akhirat, yang bisa saling memberikan syafaat antara satu saudara, satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Oleh karena itu para ulama dan juga orang-orang soleh memberikan nasihat wasiat bagaimana cara agar jalinan ukhuwah, tali persaudaraan itu bisa tetap langgeng dan bisa terus berlangsung. Walaupun nanti di tengah-tengah perjalanan ada sedikit rintangan. Yang pertama, sarana wasilah yang bisa mempererat tali persaudaraan kita supaya bisa terus terjaga adalah saling memberi hadiah.
Salah satu kemuliaan ajaran Islam adalah sunnah dalam memberikan hadiah kepada orang lain. Sebab hal ini akan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang, serta menghilangkan perasaan yang dapat merusak persaudaraan, seperti rasa hasad, dengki, iri, dan juga yang lainnya. Di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan juga yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah. Tahadu tahabu. Niscaya kalian akan saling mencintai. Di sini Rasulullah SAW memberikan sedikit pengajaran bagi kita. Ada ajaran, didikan, anjuran supaya antara satu dengan yang lainnya saling memberi hadiah. Kalau sudah terjadi hubungan saling memberi hadiah, maka hal itu secara otomatis akan menjadikan kalian saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling mencintai. Para ulama seperti salah satunya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa hadiah ini bisa menyebabkan persatuan, bisa mempererat tali persaudaraan, dan tumbuhnya rasa saling cinta. Bahkan dengan kita memberi hadiah yang awalnya ada rasa hasad, ada rasa dengki, ada rasa benci, maka hal itu berubah menjadi cinta. Awalnya karena diberikan hadiah. Salah satu contoh, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Bahkan hal itu pernah terjadi, Rasulullah memberikan hadiah kepada musuhnya, yakni kepada Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Safwan ini adalah orang yang paling benci kepada Rasulullah SAW. Dia paling anti dengan Nabi. Tapi Nabi justru membalasnya dengan memberikan dia hadiah. Dia tetap membalas dengan kebaikan. Hingga suatu ketika di saat Fathul Mekah, penduduk kota Mekah ini kan sudah takluk dan mereka mengikrarkan keislamannya. Tapi Safwan ini enggak mau bertemu dengan Nabi, justru dia pergi. Dia pergi menolak ajaran Islam dan juga enggak mau ketemu dengan Nabi. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang lain, di manakah Safwan berada? Mereka menjawab, dia pergi ke laut, ke pantai, dan dia nggak mau bertemu dengan engkau ya Rasulullah, dan dia nggak mau masuk Islam. Lalu Rasulullah pun membiarkannya. Tidak selang berlama terjadi peperangan. Ada perang, dan disitulah kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Ada ghanimah, harta rampasan perang. Ketika mendapatkan ghanimah, Rasulullah SAW khusus memberikan hadiah kepada Safwan. Safwan dikasih hadiah dengan 100 onta. Ya, kayak 100 onta.
Disampaikanlah kepada Safwan, tapi Safwan belum juga mau masuk Islam. Satu kali kasih hadiah. Kemudian ada peperangan lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan, memberikan dia hadiah 200 ekor onta. Ini jauh lebih banyak ya. Kalau jumlah uang, kalau diuangkan ya sudah bermiliar-miliar. Nah, dengan itulah Safwan terbuka hatinya. Dikasih hadiah yang awalnya dia punya perasaan benci, iri, dengki, hasad. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Safwan ini adalah putra dari Umayyah bin Khalaf, salah satu pembesar Quraisy, kafir Quraisy, dan juga termasuk majikan dari Bilal bin Rabah yang terkenal kejam dan suka menyiksa. Bilal bahkan pernah dijemur, bahkan ditindih dengan batu, bahkan dicambuk sebagai bentuk penyiksaan karena dia sudah mengikuti agamanya Muhammad. Terkenal sadis dan kejam. Akhirnya yang Umayyah bin Khalaf mati terbunuh di peperangan perang Badar. Safwan sakit hati, nggak terima dengan Islam, nggak terima dan benci dengan Rasulullah SAW. Maka saat itulah Rasulullah memberikan hadiah. Ternyata ketika sudah diberikan hadiah, Safwan sudah kedua kali, tiga kalinya datang kepada Nabi. Terus dia berkata, wahai Muhammad, dulu tidak ada orang yang paling aku benci di muka bumi ini kecuali engkau. Tapi saat ini engkau adalah orang yang paling aku cintai di muka bumi ini. Dan juga dulu agama yang paling aku benci adalah agama Islam. Namun saat ini agama yang paling aku cintai adalah agama Islam. Kemudian Safwan pun mengikrarkan keislamannya. Ini bentuk daripada hadiah. Contoh kecil di mana yang awalnya permusuhan terjadi iri, hasad, dengki, bahkan membenci, tapi dengan Rasulullah memberikan hadiah, maka hal itu bisa menjadikan permusuhan itu reda. Yang awalnya benci bisa menjadi suka. Sebutkan juga oleh para ulama, wali addaha sababun lil ulfah wal mawaddah, karena hadiah merupakan sebab persatuan dan rasa cinta. Apapun yang dapat menjadi sebab persatuan dan rasa cinta antara kaum muslimin, maka itu dianjurkan. Untuk persatuan dan kesatuan dan menjalin tali ukhuwah sesama muslim, kalau ini memang kuat, maka itu dianjurkan. Dan ketika hadiah sudah disampaikan kepada kita, hendaknya kita menerima hadiah tersebut. Dan di dalam memberi hadiah tidak harus langsung yang besar, tidak harus. Tapi dengan sesuatu yang kecil itu pun, maka kita layak untuk menerima hadiah tersebut. Kata Rasulullah SAW, ya nisa'al muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha, walau firsida syatin. Wahai kaum muslimah, janganlah sekali-kali seorang wanita meremehkan pemberian tetangganya.
walaupun hanya ujung kaki kambing ataupun hanya sekedar kikil, hendaknya dia menerima. Karena Rasulullah SAW benar-benar melarang kalau umatnya itu menolak hadiah. Ajibud da'iya wala taruddul hadiyah. Hadirilah undangan dan jangan tolak hadiah. Jadi gini, selain Islam menganjurkan memberi hadiah, Islam juga memerintahkan untuk menerima hadiah. Memberi hadiah, juga menerima hadiah, serta membalas kalau kita dikasih hadiah. Jadi semuanya itu untuk kebaikan. Anjuran untuk memberi hadiah. Anjuran pula untuk menerima hadiah. Nah, dianjurkan pula kalau kita dikasih hadiah untuk membalas pemberian tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, "Kana Rasulullah SAW yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha." Rasulullah SAW biasa terima hadiah dan biasa pula membalasnya. Fihi, kata para ulama, dilalatun ala anna adatahu yatikarat jariyah yakbalu al-hadiyah wal mukafa alaiha. Hadis ini menunjukkan bahwa merupakan kebiasaan Nabi adalah menerima hadiah, kemudian beliau membalas hadiah tersebut. Dikasih, diterima, kemudian membalas. Jadi makanya tidak layak, tidak patut bagi kita untuk nolak hadiah. Walaupun sekecil apapun, gak layak kita menghina, gak layak kita menolak. Karena Rasulullah SAW menjadi kebiasaan beliau selalu menerima hadiah. Beliau menolak sedekah tapi tetap ya menerima hadiah. Menolak infak itu nggak mau. Tapi kalau hadiah beliau selalu menerimanya. Dan ini pelajaran penting karena banyak faedah-faedah yang bisa kita petik ketika kita saling memberi hadiah. Minimal menghilangkan rasa benci, rasa dengki, rasa gak suka kepada yang lainnya. Kedengkian dalam hati, permusuhan dan kebencian itu menjadikan hubungan kita itu renggang, menjadi hubungan kita jauh. Di saat terjadi konflik, terjadi perselisihan, coba jenengan nanti praktekkan. Harus memberi hadiah. Kayak Nabi tadi bersama padahal musuhnya ketika terjadi perselisihan, beliau memberikan hadiah. Bila kita mungkin ada rasa gak enak dengan tetangga, dengan kerabat, dengan saudara kita, mungkin ada perkataan yang menyinggung, atau mungkin hubungan agak renggang, maka solusinya yang diajarkan oleh Islam, coba datangi dia, beri hadiah. Insya Allah itu akan mempererat tali persaudaraan. Jangankan masih saudara, orang lain, seorang bos ketika hari raya gitu ya, gak kasih hadiah, gak kasih parcel kepada anak buahnya. Loh, anak buahnya ini loh juga geremuk, gak enak gitu. Kata-katanya gak enak dan semuanya gak enak. Tapi kalau dikasih hadiah, Masya Allah luar biasa.
Jadi orang itu secara naluri fitrah kalau diberi hadiah itu senang. Apalagi dikasih hadiah oleh-oleh yang baru saja menunaikan umroh ataupun haji. Ini penting. Bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah haji, tapi kalau sudah pergi safar jauh, kemudian dia terikat dengan teman-teman di kampung, ya saudara-saudara kerabatnya, maka kasih mereka oleh-oleh. Lebih-lebih lagi air zam-zam itu membawa keberkahan. Yang pernah kita kajikan, kajian kita tentang keutamaan air zam-zam itu maun barokah. Yang apabila kita berdoa akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang ini termasuk sunnah, dianjurkan bagi orang yang pergi umroh ataupun haji, jangan lupa untuk memberikan hadiah oleh-oleh kepada warga setempat, keluarga, saudara, dan orang-orang terdekatnya, serta teman-teman serta tetangga-tetangganya. Jadi memang seperti itulah kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadiah itu punya pengaruh yang besar, semakin mempererat cinta dan mempersatukan hati, juga memperbaiki hubungan. Bahkan suami istri ya, terjadi pertengkaran, sudah suami tinggal kasih hadiah, ajak dia ke toko emas, Masya Allah, suruh dia pilih cincin, sudah pertengkaran itu akan sirna. Dia pasti akan senyum, nari masa anopo gitu ya, senengane opo, setelah dibuatkan semua. Ini kalau tengkar sama istri, kasih dia hadiah. Hadiah macam-macam, bisa transferan, ya, bisa emas, bisa diajak shopping, itu pasti akan menjadikan hatinya luluh. Itulah memang pengaruh hadiah. Makanya dianjurkan untuk mempererat persatuan, kesatuan, dan juga untuk memperbaiki hubungan. Tetap memberi hadiah walaupun jumlahnya sedikit, dan jangan untuk menolak hadiah. Namun bagi kita yang sudah memberikan hadiah, adabnya adalah jangan suka mengungkit-ungkit hadiah yang telah diberi. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-263, 264. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adzan wallahi ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Ini dilarang betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang sudah disedekahkan, sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain, gak layak, gak patut diungkit-ungkit yang bisa menjadikan sakit hati si penerima. Dan itu juga bisa membatalkan amal kebaikan kita. Pahala-pahala itu akan menjadi gugur dengan sebab kita telah mengungkit pemberian tersebut. Ini salah satu musuh ikhlas. Salah satu perusak amal adalah suka mengungkit-ungkit. Ini perusak amal ini sudah. Maka hadiah yang sudah kita berikan baik kepada saudara, teman ataupun kerabat, jangan sampai kita ungkit-ungkit.
sedekah itu umum ataupun hadiah itu umum, baik kepada non-muslim, orang-orang kafir. Hadiah itu mencakup umum, baik antara orang miskin memberikan hadiah kepada orang kaya, atau orang kaya memberikan kepada orang miskin, kemudian suami istri, antar saudara, antar teman. Bentuk hadiah itu sifatnya umum. Beda dengan sedekah. Nah, kalau si miskin memberikan sedekah, si kaya kan nggak mungkin. Tapi kalau memberikan hadiah itu masih tetap bisa. Kita nggak mungkin bisa ngasih uang kepada orang-orang kaya karena mereka lebih banyak uangnya. Tapi bisa mempererat hubungan kita dengan mereka apabila kita bisa saling memberi hadiah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la turaddul al-wasaid wad-duhnu wal-laban." Ada 3 hadiah yang tidak layak ditolak. Hadis ini riwayat Bukhari. Ada 3 hadiah yang tidak boleh ditolak. Yang pertama al-wasaid, bantal. Bantal, kalau dikasih bantal ya. Yang kedua waduhnu, minyak rambut. Wal-laban, dan ketiga susu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi 3 hal ini adalah bentuk hadiah yang sepele yang tidak patut untuk ditolak. Misalkan ada tetangga kasih bantal, terima aja. Kasih minyak wangi, terima. Kasih susu, terima. Pokoknya diterima dulu. Antara diminum dan tidak itu kan urusan belakang. Yang penting diterima, dimasukkan ke kulkas, atau dikasihkan anaknya atau istrinya. Nah, kalau dia mungkin kalau minum susu bermasalah perutnya, bisa mencret dan yang lainnya, terima aja dulu. Hal ini nggak layak untuk ditolak karena bentuk hadiah yang ringan. Kecuali hadiah ada juga yang mesti ditolak. Ada hadiah yang tidak layak ditolak, ada hadiah yang butuh ditolak. Salah satu contoh hadiah dalam rangka sokok untuk memutarbalikkan kebenaran dan kebatilan. Ini salah satu ya, hadiah yang memang nggak layak untuk diterima. Hadiah yang biasa diungkit-ungkit pemberiannya itu nggak layak untuk diterima. Kalau jenengan tahu orang ini punya sifat, punya karakter, kalau ngasih oke, bener seneng ngasih, tapi pasti diungkit-ungkit. Karena ada toh tipe-tipe saudara dulur sing senengane undat-undat. Nah, jadi jenengan harus tahu dulu tipenya saudara ini. Bener dia ngasih baju, ngasih pakaian, ngasih ini. Tapi jenengan sampun hafal, pasti kok gak jadi molo. Jadi molo itu kok pasti tundat-tundat, gegeran, tukaran. Ya wis lebih baik gak usah diterima. Sepurane wis gak butuh aku. Sarungku akeh. Gak kasih sarung wis akeh. Kalau memang tahu loh karakternya suka ngungkit-ngungkit dan mesti gegeran daripada rame nanti. Nah, jadi sifatnya penyogok itu nggak boleh. Atau hadiah yang asalnya barang curian, ya nggak boleh. Mungkin istri jenengan lagi ngidam peteng. Terus ono arek nom-noman nyolong pencit, seru loh iku pencitnya colongan. Lah iki hadiah iki lho, sampai jare meteng be ngidam pakai pencit. Jenengan tahu pencit itu hasil nyuri, ya jangan diterima. Saat itu barang hasil curian, maka nggak layak untuk nerima. Hasil korupsi kok disumbangkan,
Korupsi tahu betul ya, ya nggak usah diterima. Nah beda nih hadiah sama sedekah. Tapi kenapa Rasulullah menerima hadiah tapi menolak sedekah? Kan gitu dalam hadisnya, Rasulullah itu menolak sedekah tapi tetap menerima hadiah. Para ulama menyebutkan perbedaannya. Sedekah itu dikeluarkan dalam rangka ibadah tanpa maksud diberikan kepada orang tertentu. Pokoknya dalam rangka ibadah tanpa maksud diberikan kepada orang tertentu, itu sedekah. Dan dikeluarkan pada orang-orang yang butuh, ya, diberikan kepada orang tertentu dan dikeluarkan pada orang-orang yang butuh. Sedangkan hadiah, kalau hadiah itu ya dikeluarkan untuk memuliakan orang tertentu. Bisa jadi maksudnya karena cinta, atau bisa juga diserahkan kepada orang yang butuh. Lebih umum hadiah itu dikeluarkan untuk memuliakan dan menghargai. Itu namanya hadiah. Sapi atau nang Jogja diberikan gudeg kepada jenengan, itu kan gara-gara apa? Menghormati wong gitu loh. Sampai diilingi orang Jogja untuk dikasih gudeg, ini hadiah. Makanya bentuknya menghormati atau memuliakan. Dan insya Allah bab hadiah itu ya umum, intinya adalah untuk mempererat tali persaudaraan di antara sesama, untuk menguatkan jalinan tali ukhuwah dengan sesama saudara kita. Ini bab yang pertama. Kemudian sarana lagi yang bisa menjadikan tali persaudaraan itu kuat adalah dengan ziarah atau berkunjung. Ziarah atau berkunjung. Berkunjung ini memiliki fadilah keutamaan yang sangat besar sekali, dan juga dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Pernah kita sampaikan bahwa orang yang ziarah kepada saudaranya yang lain, kalau karena Allah, maka Allah akan cinta kepadanya. Apa butuh dan Allah akan mencintai hamba yang saling ziarah. Bahkan Allah mencari di hadis qudsi, siapa, di manakah orang-orang yang mencintai karenaku dan berkunjung karenaku. Dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar memiliki keutamaan yang besar. Inna haulal ars, sesungguhnya di sisi ars itu ada mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Alaiha qaumun libasuhum nur, dan di atas mimbar itu ada suatu kaum yang duduk-duduk memakai pakaian yang terbuat dari cahaya.
Wajah-wajah mereka juga memancarkan sinar cahaya. Mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Dikatakan mereka itu adalah siapa wahai Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang saling berkunjung, saling ziarah karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkunjung karena Allah akan diberikan mimbar-mimbar terbuat dari cahaya. Mereka duduk dan wajah mereka juga bersinar seperti cahaya, baju-baju mereka juga bersinar seperti cahaya. Itu bentuk keutamaan, kelebihan dan keistimewaan dari orang yang berkunjung. Nah, dan ini sebutkan pula oleh Rasulullah SAW perintah zur ghibban tasdad hubban. Zur ghibban artinya ziarahlah secara bergantian atau selang-seling. Selang-seling itu ya berkunjung, kemudian dapat waktu lama berkunjung lagi. Salinglah berkunjung, itu akan menambah rasa cinta. Berkunjung itu akan menambah rasa cinta kepada saudaranya. Dan ini luar biasa dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dipraktekkan pula oleh para sahabatnya, dipraktekkan oleh imam-imam, para ulama. Salah satu contoh, Rasulullah SAW punya kebiasaan untuk pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi karena Nabi SAW yazuru Quba raqiban wa masyian. Terkadang Rasulullah itu pergi ke Masjid Quba dalam rangka jalan kaki, dalam keadaan jalan kaki, kadang juga memakai kendaraan setiap Sabtu. Yakti Masjid Quba, di tengah-tengah kesibukan beliau masih menyisakan waktu untuk berkunjung ke Masjid Quba untuk bertemu dengan kerabat atau saudara-saudara sesama Muslim di sana. Ini kebiasaan beliau, kebiasaan Rasulullah SAW berkunjung mengunjungi sahabat-sahabatnya. Dulu aja Abu Bakar terus dikunjungi Rasulullah sampai masuk Islam. Jadi Aisyah menceritakan setiap sore sering Rasulullah itu melewati depan rumah Abu Bakar, kemudian dia mampir dan berdakwah. Sampai-sampai Abu Bakar dan istrinya masuk ke dalam agama Islam. Itu karena apa? Berkunjung dan ziarah. Masih banyak kisah-kisah Rasulullah yang terus berkunjung. Lah, perhatikan pula yang dilakukan oleh para sahabat. Contoh ini. Ketika Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda. Abu Darda ini dipersaudarakan. Maka mereka saling berkunjung. Hingga suatu ketika Salman Al-Farisi ini datang berkunjung ke rumah Abu Darda. Datang dia. Ternyata di depan rumah Ummu Darda yang dijumpai seolah-olah orang yang ruwa-ruwe, gak berai, gak berhias, rambutnya acak-acakan, pakaiannya harus biasa gitu. Ini menambah kecurigaan bagi Salman Al-Farisi. Lalu ditanya Ummu Darda ini, wahai Ummu Darda, kenapa kau seperti ini? Kenapa kamu acak-acakan? Kenapa gak berhias? Gitu. Lalu Ummu Darda jawab, ya bagaimana aku mau berhias? Saudaramu itu loh Abu Darda, gak mau dunia sudah, gak mau istri sudah. Loh kok bisa? Lihat aja sendiri. Jadi langsung di cross check sama Salman Al-Farisi. Datanglah siapa? Abu Darda. Oh Salman Al-Farisi, monggo silahkan duduk. Tunggu ya, aku masakkan engkau.
dimasakkan sama Abu Darda. Dimasak, matanglah masakannya. Lalu dihidangkan kepada Salman Al-Farisi. Monggo Salman sekecakaken diincipi, dimakan makanannya. Loh ayo loh, kata Salman Al-Farisi. Jawab Abu Darda, boten, saya lagi puasa. Masya Allah. Setiap siang dia puasa, sering berpuasa di siang hari. Salman pun nggak mau nolak, oh nggak mau aku. Saya tidak mau makan sampai kamu menemani aku makan, sampai kamu membatalkan puasamu. Ya udah kalau gitu. Salman Al-Farisi kemudian bersama Abu Darda makan bareng. Dan Abu Darda membatalkan puasanya. Ini jadi satu poin bagi Salman Al-Farisi. Oh ternyata benar yang dikatakan oleh Ummu Darda. Dia kalau siang puasa. Kapan sempat, buat apa dia berhias? Kalau Abu Darda selalu puasa, kan nggak mungkin untuk berhubungan. Nah, ketika malam tiba sama dikasih makan sudah, setelah Isya tidak lama kemudian waktu istirahat. Salman Al-Farisi sudah bersiap-siap untuk tidur. Tapi ternyata Abu Darda bangkit berdiri mau sholat malam. Abu Darda kalau sholat malam ya dari mulai awal malam sampai subuh gitu. Maka Salman Al-Farisi pun geret bajunya, Pak. Narik bajunya, hei Abu Darda, ini belum waktunya sholat malam. Ayo istirahat, tidur. Lalu tidurlah mereka. Tapi tidak lama kemudian, cuma beberapa jam, Abu Darda ini bangkit, mau sholat sunnah lagi, mau sholat qiyamul lail, ditarik lagi sama Salman Al-Farisi. Durung waktu deh sholat, ayo turun mana? Iya, berkali-kali sampai akhirnya ketika sudah sepertiga malam terakhir, barulah Salman Al-Farisi ngomong sama Abu Darda, lah ini baru waktunya untuk sholat malam. Wahai saudaraku Abu Darda, tubuh itu punya hak, istri punya hak. Maka berikanlah segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Semua punya hak, tubuh punya hak, keluarga punya hak, istri punya hak, semua punya hak. Maka letakkanlah hak itu sesuai dengan porsinya. Waktunya makan, ya makan, tubuh ya kasih makan. Istri yang butuh digauli, digauli. Maka hal itu pun oleh Abu Darda ditanyakan kepada Rasulullah SAW pada pagi harinya. Wahai Rasulullah, tadi pagi aku diberi nasihat sama Salman Al-Farisi, katanya saya disuruh untuk menunaikan hakku sesuai dengan haknya masing-masing. Oh ya benar apa dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Coba bayangkan sekarang. Gimana Ummu Darda mau berhias? Kalau siang Abu Darda puasa, kalau malam sholat malam. Ibadah terus. Memang terkenal Abu Darda itu adalah sosok sahabat yang zuhud, yang ahli ibadah, rajin ibadah. Sampai-sampai istrinya nggak pernah direken, nggak pernah disentuh. Itulah yang membuat Ummu Darda nggak pernah berhias. Ngapain berhias? Wah, Abu Darda nggak pernah nyentuh gitu loh. Ya sudah wes karep-karepe, masak ya percuma dek sering poso. Nah disitulah akhirnya membuat Abu Darda sadar bahwa setiap segala sesuatu itu memiliki porsi, ada haknya. Istri punya hak untuk dinafkahi lahir batin. Tubuh juga punya hak, jangan buat ibadah terus tapi juga butuh istirahat. Ini mungkin salah satu faedah kenapa disyariatkan berziarah, berkunjung. Bisa saja kalau kita berkunjung bahkan menginap ke rumah teman kita tahu kekurangan ataupun kesalahan yang dilakukan saudara kita.
Mungkin bersama anaknya dia kereng kasar, woi, gitu loh ya. Kita ngasih nasihat, ojo kereng-kereng ke anak, ojo ngamuan. Itu loh manfaat dari ziarah. Berkunjung, mampir-mampir, itu dianjurkan loh ya. Nabi, sahabat, orang-orang soleh. Contoh ini ya, orang soleh, imam-imam ya. Mereka juga memiliki budaya untuk saling berkunjung. Salah satu kasus yang sering kita dengar ketika Imam Syafi'i berziarah berkunjung ke rumahnya Imam siapa? Imam Malik, iya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, muridnya itu Imam Ahmad. Memang selalu berkunjung Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Malik. Atau ini Imam Syafi'i berkunjung kepada Imam Ahmad. Ya, berkunjung. Ya, suatu ketika Imam Syafi'i sampailah di rumahnya Imam Ahmad. Sudah suruh tanda? Belum ya, suruh. Sebentar lagi. Jadi gini ceritanya. Imam Syafi'i datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu disuguhi, dihidangkanlah makanan. Dihidangkan makanan oleh keluarganya. Lalu kemudian makanan itu dihabiskan oleh Imam Syafi'i. Semua dihabiskan. Nah, lalu dia pun pergi ke kamar. Setelah itu dia nggak keluar sampai waktu subuh. Baru keluar. Nah, disinilah namanya keluarga, entah anak atau istrinya, itu komplain ya kepada Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, ya saya punya 3 pertanyaan kepada engkau. Ya silahkan. Oke, ini terkait tamu kita Imam Syafi'i. Ya wis, silahkan. Aku pertanyakan dia, katanya Imam Syafi'i adalah orang yang soleh, orang yang zuhud, orang yang alim. Tapi kenapa tadi makanan kok didekno kabeh? Jare ini ulama tapi kok geragas. Ada gitu Pak. Kok didekno kabeh makanane? Loh, piye sih? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, dia ketika malam gak keluar sama sekali, gak melakukan sholat tahajud, katanya orang alim. Yang ketiga, pas waktu keluar sholat subuh gak berwudu langsung sholat subuh. Iki piye? Nah, 3 pertanyaan ini. Oke, kalau kita tak tanyakan nanti langsung. Kemudian Imam Ahmad mempertanyakan kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, ngapunten, ya nyuwun sewu. Iki loh, kok unek-unek dengan seperti ini, 1, 2, 3. Pertama makanan kok habis, kedua kok gak berwudu ketika sholat subuh dan gak bangun sholat malam. Maka dijawab sama Imam Syafi'i. Pertama, kenapa makanan itu aku habiskan? Sebab aku tahu makananmu itu dari harta yang halal dan dari orang soleh dan bertakwa. Maka aku habiskan makananmu karena itu halal dan ingin mendapatkan keberkahan dari orang-orang soleh, sehingga aku habiskan. Yang pertama. Yang kedua, aku tidak bangun sholat malam. Bukan berarti aku itu tertidur. Tidak. Aku nggak tidur sama sekali karena memikirkan satu hadis yang bisa aku temukan ada sekitar 60 cabang ilmu dari perenunganku dari satu hadis itu. Dan yang ketiga, aku sholat subuh tidak wudhu karena aku menjaga wudhuku dari sore, dari malam-malam sampai subuh itu nggak batal. Dan aku dalam keadaan terjaga. Masya Allah, ternyata dia nggak tidur Pak Imam Syafi'i. Benar-benar memikirkan satu hadis. Memikirkan satu hadis yang memiliki cabang ilmu yang banyak sekali.
Dan yang selanjutnya beliau karena nggak batal ya langsung ketika pagi hari bangun langsung bukan bangun ya langsung menunaikan sholat subuh tanpa berwudu terlebih dahulu. Karena apa? Mampu menjaga wudunya. Yang kita ambil pelajaran di sini itu banyak sebenarnya. Cuma karena pembahasan kita adalah ziarah, inilah salah satu bentuk bagaimana kebiasaan orang-orang soleh, para imam, para sahabat, bahkan dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai figur suri teladan kita, bahwasannya ziarah berkunjung itu merupakan amal soleh. Lebih-lebih lagi kalau berkunjung kepada orang-orang soleh. Mereka saling berkunjung. Imam Ahmad dengan siapa, semuanya. Rasulullah pernah berkunjung sampai bertemu dengan seorang wanita yang dia sedang menangis ya, di kuburan. Ketika Rasulullah menegur, wahai wanita, ittaqillah wasbiri, takutlah kepada Allah dan bersabarlah. Kata wanita itu, nyahlah kamu nggak ngerti apa yang aku rasakan. Itu juga bentuk gimana Rasulullah mau berkunjung. Nah, bahkan Abdullah bin Mas'ud seusai sholat dia cari siapa yang absen. Maka kalau ada yang absen, dia ngajak kepada teman-temannya untuk berkunjung kepada orang tersebut. Habis salat jamaah, dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kok nggak ada satu jamaah atau dua jamaah? Dia pertanyakan kepada yang lainnya. Di mana si fulan? Kok nggak ada? Oh kami nggak tahu. Wahai Abdullah bin Mas'ud, ayo kita datang ke rumahnya. Kalau dia lagi sakit, berarti kedatangan kita adalah bentuk jenguk kepada dia. Kalau dia sibuk, kedatangan kita adalah untuk membantu meringankan kesibukan dia. Kalau dia pas lagi santai-santai, berarti kedatangan kita sebagai bentuk ziarah, berkunjung. Sampai seperti itu. Ini kebiasaan para sahabat. Kalau satu kali lagi dalam majelis ilmu, sekali kok nggak hadir, dua kali nggak hadir, dipertanyakan kemana dia. Nah, sampai seperti itu ya. Betul-betul memang ziarah berkunjung itu adalah bentuk salah satu usaha kita untuk bisa mempererat persaudaraan kita. Namanya ziarah saling berkunjung, ingat ya, bergantian satu dengan yang lainnya untuk mengunjungi teman-temannya dan saudara-saudaranya. Yang ketiga, terakhir adalah mengucapkan salam. Salam ini ya. Salam ini termasuk salah satu bentuk sarana yang bisa menguatkan kita, persahabatan kita dan persaudaraan kita. Karena apa? Karena salam itu adalah bentuk doa, doa kebaikan, doa keselamatan. Dalam satu hadis pernah kita sampaikan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga kalian sampai beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak bisa dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai, saling menyayangi. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Mau enggak kalian aku berikan satu amalan jika kalian lakukan akan menjadikan kalian saling berkasih sayang? Apa itu? Afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam. Maka hal itu akan menjadikan kalian saling cinta mencintai, kasih mengasihi. Nah disitulah kenapa salam ini perannya penting, karena bentuk doa dan termasuk doa keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akan kebaikan, dan itulah nanti yang menyebabkan kita saling kasih mengasihi. Itulah tiga perkara yang bisa menjadikan kita itu persaudaraannya semakin kuat. Yang pertama, saling memberi hadiah. Yang kedua, saling berkunjung.
Yang ketiga adalah menebarkan salam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.